Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daud Rifki Gunawan, NPM 0618144053, akan mempresentasikan diagram sesuai dengan laporan tugas besar dari mata kuliah analisis dan perancangan SPO. Di sini saya mengambil sistem penjualan dan inventory obat. Langsung saja, ini adalah list dari diagramnya. List diagram. Jadi di desain diagramnya ada use case diagram, class diagram, object diagram, sequence diagram, activity diagram, dan state diagram. Yang pertama adalah use case diagram. Di dalam use case ini terdiri dari tiga aktor, yaitu pembeli, apoteker, dan pimpinan. Pembeli pertama memesan obat, lalu apoteker mengecek apakah obat itu tersedia di apotek atau tidak. Lalu jika tersedia, apoteker akan menginputkan transaksi dari pesanan pembeli. Lalu setelah berhasil, apoteker akan mencetak struk harga dan pembeli akan membayar obat. Lalu apoteker meracik pesanan, buat informasi pesanan pembeli, dan cetak bukti pembayaran. Lalu diserahkan kepada pembeli. Setelah bukti pembayaran keluar, obat diberikan kepada pembeli. Lalu setelah itu, apoteker membuat laporan penjualan dan laporan stok obat yang akan dilihat oleh pimpinan apoteker. Definisi aktor. Pertama adalah pembeli. Pembeli adalah pihak yang berperan sebagai pembeli obat langsung maupun membawa resep dari dokter. Kedua ada apoteker. Pihak ini adalah memiliki hak akses penuh atas penambahan maupun pengulangan master data dan bertugas untuk mentransaksikan semua kebutuhan pembeli. Pimpinan. Pimpinan ini juga memiliki hak untuk memonitoring semua yang terjadi dalam sistem dari mulai transaksi hingga laporan. Berikut adalah definisi use case dan deskripsinya. Pertama, use case-nya adalah pemesanan dan pembayaran obat. Ini adalah proses kegiatan pembeli memesan obat kepada apoteker yang nantinya akan ditransaksikan jika stok obatnya ada, lalu pembeli membayar obat tersebut. Yang kedua adalah proses pemesanan. Proses ini adalah pemberian informasi bahwa pesanan telah selesai, lalu apoteker memberikan struk dan melakukan pengecekan obat yang setelah itu diberikan kepada pembeli. Yang ketiga adalah laporan petugas pimpinan. Merupakan proses pimpinan apotek melihat laporan dari penjualan obat dan stok obat yang tersedia di apotek. Skenario use case. Yang pertama ada pemesanan dan pembayaran obat. Aktornya ada pembeli dan apoteker. Deskripsinya, proses di mana pembeli memesan dan membayar obat yang telah dipesan kepada apoteker. Preconditionnya pembeli memesan obat, dan postconditionnya adalah pembeli membayar obat. Pertama, pembeli akan memesan obat secara langsung maupun dari resep dokter. Yang kedua, apoteker menerima pesanan dari pembeli, lalu mengecek stok obatnya apakah tersedia atau tidak. Lalu sistem akan menampilkan informasi stok obat. Jika stok obat mencukupi, maka lanjut ke inputan obat. Lalu sistem menampilkan halaman inputan obat. Apoteker menginput data obat yang dibutuhkan oleh pembeli. Validasi jika obat diinput sudah sesuai dengan pesan pasien. Lalu saat transaksi obat sudah selesai, apoteker mencetak struk dan sistem pun mencetak struknya. Apoteker memberikan struk pada pembeli. Pembeli menerima struk dari apoteker. Pembeli melakukan pembayaran obat. Kondisi akhirnya pembeli membayar obat. Skenario use case yang kedua. Ini adalah pemrosesan pesanan. Aktornya pembeli dan apoteker. Deskripsi proses di mana pembeli menerima obat setelah memberikan struk pembayaran. Preconditionnya pembeli memberikan struk pembayaran, dan postconditionnya pembeli menerima obat. Pertama, apoteker membuat informasi pesanan selesai. Kedua, memberikan struk kepada apoteker pembeli. Ketiga, apoteker menerima struk pembayaran dari pembeli. Menerima struk pembayaran dari pembeli, cek pesanan, memberikan obat kepada pembeli. Yang ketujuh adalah menerima obat dari apoteker. Kondisi akhirnya, pembeli menerima obat. Skenario yang ketiga, laporan apoteker kepada pimpinan apotek. Aktornya apoteker dan pimpinan. Deskripsinya proses di mana apoteker membuat laporan yang nantinya akan dilihat oleh pimpinan. Prekondisinya apotek membuat laporan, postkondisinya pimpinan melihat laporan. Pertama, setelah terjadi transaksi penjualan, apoteker akan membuat laporan penjualan, lalu membuat laporan stok obat.
yang nantinya akan dilihat oleh pimpinan. Kondisi akhirnya pimpinan melihat laporan. Selanjutnya ada kelas diagram. Ini adalah kelas diagram untuk sistem penjualan obat. Di sini saya menyediakan 11 tabel yang berfungsi untuk menampung semua transaksi dan master obat. Pertama ada tabel golongan, tabel obat, tabel supplier, tabel login, tabel pembelian, pembelian detail, lalu penjualan detail, jika racikan masuk ke tabel racikan, jika bukan ke tabel bukan racikan, lalu detail racikan. Tabel pembelian ini untuk transaksi ke supplier, sedangkan penjualan adalah transaksi ke pembeli. Lalu ini adalah objek diagram, sama seperti kelas diagram, hanya dengan data yang sudah diinputkan. Selanjutnya adalah sequence diagram untuk pemesanan dan pembayaran. Pertama, pembeli memesan obat, lalu apoteker mengecek stok obatnya, cetak struk, lalu struk pembeliannya diberikan, lakukan pembayaran, input transaksi pembelian, dan terima bukti pembayaran. Selanjutnya sequence diagramnya. Untuk pemrosesan pesanan, aktornya sama apoteker dan pembeli. Proses pesanan, buat informasi pesanan selesai, berikan struk bukti, terima bukti, cek pesanan, dan berikan obat. Sequence diagram laporan pimpinan, apoteker, aplikasi, dan pimpinan. Ini adalah apoteker membuat laporan penjualan obat dan stok obat. Lalu pimpinan melihat laporan tersebut yang sudah dibuat oleh apoteker. Ini ada activity diagram, alurnya sama untuk pemesanan dan pembayaran dari pesan obat hingga terima bukti pembayaran. Activity diagram selanjutnya adalah proses pesanan, dari mulai siapkan pesanan hingga pembeli menerima obat yang telah disediakan oleh apoteker. Selanjutnya, activity diagram laporan penjualan dan stok obat. Apoteker membuat laporan penjualan dan stok, lalu diinputkan ke aplikasi, dan pimpinan melihat laporan tersebut. Step diagram. Dari kelas objek dan pembeli. Statusnya ada pemesanan, pemeriksaan, tersedia, dan gagal. Kondisi pas pemesanan adalah saat pembeli memesan obat kepada apoteker. Pemeriksaan, apoteker akan memeriksa ketersediaan obat melalui sistem. Jika tersedia, kondisi di mana obat yang dipesan tersedia dan yang mana selanjutnya akan diproses oleh apoteker. Jika gagal, kondisi di mana obat yang dipesan tidak tersedia di apotek. Ini adalah stepnya. Memesan obat, jika tersedia maka bayar, jika tidak tersedia maka batal. Yang selanjutnya adalah step diagram dari kelas atau objek apoteker. Pertama ada penginputan, pengecekan, pencetakan, lalu selesai. Apoteker menginputkan data obat yang dipesan oleh pembeli. Pencetakannya, apoteker mencetak struk pesanan obat untuk pembeli. Cetakan selanjutnya adalah apoteker mencetak struk pembayaran obat untuk pembeli. Selesai, apoteker memberikan obat kepada pembeli. Jadi struk yang dicetak ada dua, untuk pesanan obat dan untuk struk pembayaran. Ini adalah step diagramnya. Inputkan obat, setelah obat lalu mencetak struk penjualan, lalu mencetak struk untuk pembayaran, yang akhirnya akan diberikan kepada pasien. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.